Gula merupakan komoditas bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah penduduk yang besar menjadikan kebutuhan gula mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat saat ini Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor gula dengan total mencapai 5 juta ton per tahun. Meskipun berbagai upaya untuk meningkatkan industri gula ini dilakukan, namun nyatanya sampai dengan saat ini swasembada gula nasional yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat dicapai. Terbaru, pemerintah saat ini sedang mencanangkan untuk mencapai swasembada gula nasional dalam 5 tahun ke depan. Berbagai dinamika menyertai perkembangan industri gula nasional, termasuk di pabrik gula Madukismo. Berbagai persoalan dihadapi oleh pabrik gula tersebut dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksinya. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh PG Madukismo saat ini adalah tenaga kerja yang semakin sedikit, semakin mahal dan sulit untuk didapatkan. Terlebih lagi, industri gula merupakan industri pertanian yang termasuk dalam industri padat karya, di mana tenaga kerja diperlukan untuk semua tahapan kegiatan. Persoalan tenaga kerja ini menjadi salah satu faktor pendorong dilakukan kerjasama antara Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan pabrik gula Madukismo. Bagi departemen, kerjasama ini tentunya menjadi sebuah peluang, tantangan, dan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan industri gula saat ini. Pada kesempatan ini, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan selama ini. Selain mempelajari berbagai macam proses di dalam industri gula tersebut, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengidentifikasi beberapa persoalan yang dihadapi oleh PG saat ini untuk dijadikan sebagai tema untuk kegiatan studi lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan kerjasama ini, pada tahun 2021 telah dilaksanakan kerjasama antara departemen dengan PG Madukismo dan dipilih oleh mahasiswa sebagai tema skripsi. 4 tema yang menjadi poin kerjasama pada tahun 2021 ini, yang pertama adalah pengembangan alat penanam tebu mekanis, kemudian pengembangan alat pemupuk tebu mekanis, kemudian yang ketiga pengembangan sistem monitoring vegetasi skala kawasan dengan basis teknologi drone, dan yang terakhir adalah pengembangan sistem monitoring pertumbuhan tanaman tebu dengan teknologi drone. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan kemarin, yaitu dengan judul Perancangan Pengatur Jarak Tanam Tebu pada Mesin Penanam Tebu Mekanis dengan Transmisi Sliding Mesh. Baik, untuk penelitian saya ini yaitu membuat alat prototipe, yaitu dengan mengubah atau melakukan modifikasi dengan poros penggeraknya, yaitu kalau sebelumnya tidak menggunakan pilihan rasio roda gigi, untuk di penelitian saya kali ini menggunakan 2 pilihan rasio roda gigi untuk memenuhi persyaratan dari jarak tanam yang berlaku di PT Madubara atau PG Madukismo ini. Dan itu terdapat 2 rasio jarak tanam dan sebagai 2 rasio roda gigi, yaitu untuk jarak tanam tempel seri menggunakan rasio 1:8 dan untuk jarak tanam overlap menggunakan rasio 1:11,5. Baik, untuk hasil penelitian saya kali ini, untuk rasio jarak tanam tempel seri menghasilkan 49 mata tunas tertanam dengan tingkat kerusakan 8,9%. Dan jarak tanam overlap menghasilkan 68 mata tunas tertanam per hektar dengan kerusakan 5,6%. Dan untuk alat tanam secara keseluruhan ini memiliki keuntungan, yaitu dapat diperkirakan dapat mengakomodir atau menanam 1 hektar dalam waktu 1 hari.
Penelitian yang saya lakukan itu melanjutkan penelitian dari saudara Lutfi yang menjelaskan sebelum saya tadi. Penelitian yang saya lakukan itu adalah memodifikasi roller pemotong bibit tebu yang sebelumnya menggunakan bahan besi atau metal, dan saya ubah menggunakan bahan karet jenis poliuretan gitu. Roller pemotong bibit tebu berada di sebelah sini ya, tepatnya di bawah agak depan dari operator. Jadi berada di sebelah sini. Yang akan saya ubah adalah batang roller pemotong bibit tebunya, yaitu saya ubah menjadi bahan karet. Untuk roller pemotong yang lama itu apabila diaplikasikan ke tebu, diameter tebu yang lebih kecil dari jarak keduanya, nanti tebu akan ngelos dan panjangnya itu tidak teratur. Dan apabila tebu yang dimasukkan itu terlalu besar, maka tebu tersebut berpotensi untuk pecah. Apabila pecah berada di mata tumbuhnya atau mata tunasnya, nanti akan berakibat tunas tersebut tidak akan tumbuh. Seperti itu. Jadi yang saya modifikasi itu bentuknya seperti ini menggunakan bahan karet yang lebih lentur dengan harapan dapat diakomodasikan ke berbagai diameter tebu yang tersedia di pabrik Madu Kismo ini. Saat ini, saya sedang melakukan riset mengenai analisis pertumbuhan tanaman tebu berbasis digital terrain mode dan digital surface model menggunakan drone. Salah satu parameter yang wajib untuk kita awasi adalah ketinggian. Saat ini, pengawasan ketinggian banyak dilakukan dengan menggunakan meteran biasa yang membutuhkan waktu yang lama dan juga energi yang besar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini sebagai solusi alternatif untuk monitoring tanaman tebu yang efektif dan juga efisien. Yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, dilakukan pengambilan foto udara sebanyak 7 kali setiap minggu. Lalu, pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu selama 2 bulan. Dengan menggunakan drone, kita dapat mendeteksi perbedaan ketinggian setiap minggunya di kebun gerombo sebanyak 9 cm per minggu. Lalu, keseragaman ketinggiannya juga dapat dilihat dari nilai standar deviasi yang kita dapatkan, yaitu 0,59. Serta didapatkan juga tingkat keakuratannya 71%. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tentu saja bisa dapat dikembangkan kembali oleh teman-teman semua. Saya melakukan penelitian di Madu Kismo terkait monitoring lahan tebu menggunakan drone guna estimasi luasan vegetasi tebu. Dalam penelitian ini, drone saya gunakan untuk mengambil citra foto udara di lahan tebu. Kemudian citra foto udara dibuat menjadi ortofoto. Ortofoto yang diperoleh kemudian diklasifikasi menggunakan klasifikasi SVM. Hasil klasifikasi tersebut akan di-convert ke SHP file guna estimasi luasan. Hasil estimasi ini diperoleh luasan lahan tebu keseluruhan sebesar 2,7 hektar, sedangkan luas vegetasi tebu sekitar 63,9% dari luas keseluruhan lahan tebu, sedangkan luas gulma sebesar 18,8% dari luas keseluruhan lahan tebu. Sisanya merupakan tanah yang tidak bervegetasi. Hasil ini belum dapat digunakan karena memiliki akurasi yang sangat rendah. Untuk itu, perbaikan dalam klasifikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas estimasi. Perkenalkan, nama saya Nizar Maulana Malik, saya dari Teknik Pertanian 2018. Penelitian saya berjudul Rancang Bangun Fertilizer Aplikator Model Double Outlet Screw Conveyor. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kelemahan alat dalam mendistribusikan pupuk, sehingga keluaran pupuk kurang maksimal. Sehingga tujuan dari penelitian kali ini ialah meningkatkan akurasi alat dalam mendistribusikan pupuk sesuai dengan standar yang diinginkan. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur dasar, lalu membuat desain dari alat menggunakan software desain, lalu membuat prototipe secara langsung dan mengujinya di lahan. Kemudian apabila diperlukan revisi desain atau prototipe akan dilakukan. Kemudian hasil dari penelitian ini ialah errornya kurang dari 5%, cukup bagus, sehingga alat dapat digunakan pada lahan secara langsung. Saya Damar Seto Wicaksono, saya mahasiswa Teknik Pertanian angkatan 2018. Nah, di sini saya sedang melakukan penelitian. Penelitian saya berjudul modifikasi
keluaran pupuk pada alat pupuk fertilizer aplikator ini. Konsep dari modifikasi alat ini yang akan saya lakukan yaitu dengan memodifikasi pada sprocket yang memutar skru pada yang di sini, sehingga keluaran pupuk yang keluar dari sebelah sini itu bisa lebih bervariasi. Saya menargetkan jumlah variasi keluaran pupuk yaitu 2 variasi. Terima kasih kepada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada atas kesempatan kerjasama dari teman-teman mahasiswa PKL, teman-teman mahasiswa penelitian, sehingga kami PT Madu Baru mendapatkan ilmu yang cukup banyak dari hasil kerjasama ini bersama dengan teman-teman. Teman-teman di jajaran kami, mekanisasi pertanian, khususnya dalam rangka mendukung budidaya ataupun proses tebang angkut tebu, itu sangat terdukung dengan perkembangan ataupun ilmu baru, tambahan ilmu untuk menyempurnakan apa yang sudah kami jalankan di lapangan. Dengan adanya kesempatan bersama dengan teman-teman mahasiswa, dengan daya dukung dari teman-teman dosen Fakultas Teknologi Pertanian, mendapatkan ilmu yang cukup bermanfaat. Artinya bahwa landasan yang selama ini hanya mengimbangi apa yang ada di lapangan, dengan bersama teman-teman mahasiswa menggabungkan teori-teori dan keilmuan, sehingga penyempurnaan efisiensi di lapangan teman-teman dapat peroleh. Harapan dari kami PT Madu Baru agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, terus banyak solusi yang bisa kita atasi bersama untuk beberapa masalah penekanan harga pokok produksi, penciptaan tebu menjadi gula sebagai daya dukung swasembada gula untuk nasional. Kami berharap bahwa kerjasama yang telah dirintis pada tahun 2021 ini dapat diteruskan pada tahun-tahun berikutnya dengan harapan program mekanisasi pertanian di industri gula bisa kita kembangkan bersama antara Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan PG Madukismo. Kita berharap bahwa kerjasama ke depan bisa lebih memberikan manfaat tidak hanya bagi Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, tetapi juga bagi PG Madukismo.